guys, bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum, channel yang memberikan informasi, edukasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Karena di channel ini dunia hukum akan dilihat lebih dekat. Jika pada video sebelumnya, kami telah membahas tentang tips memenangkan perkara di pengadilan, maka pada saat ini, kami akan membahas tentang penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih bagi pemirsa yang telah mengunjungi channel YouTube kami dan oleh karena konten ini berkaitan dengan aturan yang berhubungan dengan praktek hukum. Sehingga diharapkan kepada setiap pemirsa agar menonton video ini sampai habis, agar tidak keliru dalam memahaminya. Kami akan menjelaskannya secara lengkap dengan dasar hukum yang jelas dan ingat, ini ditonton secara gratis. Baiklah langsung saja, dalam perkembangan hukum saat ini, hukum disebut ideal jika memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar prosedural hukum. Selain memberikan rasa keadilan, hukum juga harus merespon nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat sehingga tujuan dari hukum dapat tercapai, yaitu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Adanya hukum yang responsif, tentu akan bisa mengakomodir nilai-nilai kepatutan yang ada di masyarakat. Untuk menjawab tantangan terhadap proses penegakan hukum pidana saat ini, Kejaksaan Agung telah menerapkan restoratif justice dalam melakukan penghentian penuntutan. Ini menunjukkan telah terjadi pergeseran paradigma sebagai upaya alternatif yang ditawarkan untuk menggantikan proses hukum yang cenderung bersifat pembalasan, kepada suatu ide yang menitik beratkan pada upaya untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki hubungan para pihak dan mengembalikan rasa damai di masyarakat, dengan tetap menuntut pertanggungjawaban terhadap pelaku yang dikenal dengan istilah restoratif justice atau keadilan restoratif. Adapun penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan a. Keadilan, b. Kepentingan umum, c. Proporsionalitas, d. Pidana sebagai jalan terakhir, dan e. Cepat, sederhana dan biaya ringan. Penuntut umum memiliki kewenangan dalam menutup perkara demi kepentingan hukum dalam hal a. Terdakwa meninggal dunia, b. Kadaluarsa penuntutan pidana, c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama, d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali, atau e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kemudian, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana ketentuan penuntut umum dalam melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan? Adapun penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh penuntut umum dapat dilakukan dengan ketentuan a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Adapun penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif tersebut, menghentikan penuntutan. Penuntut umum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, b. Penghindaran stigma negatif, c. Penghindaran pembalasan, d. Respon dan keharmonisan masyarakat, dan e. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Selain itu dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut, penuntut umum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut yaitu a. Subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana, b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana, c. Tingkat ketercelaan, d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, e. Cost and benefit penanganan perkara, f. Pemulihan kembali pada keadaan semula, dan g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, perkara tindak pidana seperti apa yang dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif? Adapun syarat suatu perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, b.
tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Dan C. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. Selain itu, beberapa syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang harus dipenuhi yaitu: A. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. 2. Mengganti kerugian korban. 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Dan garis miring atau 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. B. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Dan C. Masyarakat merespon positif. Walaupun demikian, secara kasuistik beberapa syarat di atas dapat dikecualikan oleh penuntut umum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu: 1. Untuk tindak pidana terkait harta benda. Dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan. Berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat yaitu: A. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. B. Salah satu dari dua alasan sebagai berikut. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun atau tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. 2. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan batas nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000 dapat dikecualikan. 3. Untuk hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan berikut ini dapat dikecualikan yaitu: tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. Dalam hal antara korban dengan tersangka telah ada kesepakatan, maka syarat yang mengharuskan adanya pemulihan kembali pada keadaan semula dapat dikecualikan. Adapun ketentuan yang dijelaskan di atas, secara jelas telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya. Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada tanggapan atau ingin berbagi pendapat menyangkut konten saat ini, silahkan dimasukkan dalam kolom komentar. Kami akan berupaya menanggapinya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.